Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan dengan kajian lanjutan dari kemarin, yaitu masih tentang jual beli dan riba. Kemarin sudah disampaikan salah satu bentuk riba adalah seseorang membeli barang. Ya, membeli barang secara utang. Contohnya saya beli mobil 100 juta contohnya ya, kepada Pak Mul. Nah, kemudian utang selama setahun contohnya. Kemudian Pak Mul membeli lagi mobil saya, dibelinya 80 juta. Ya, itu riba. Saya beli mobil kepada Pak Mul, utang setahun ya, enggak tergantung kesepakatan, pokoknya utang aja. Lalu Pak Mul beli lagi mobil saya, lebih rendah, 80 juta. Maka ini namanya riba inah. Sebab apa? Tujuannya saya bukan beli mobil, saya mau duit gitu sebenarnya. Jadi mengalihkan riba dalam bentuk transaksi. Jadi niatnya itu saya butuh uang sebenarnya. Ya, tapi dihargakan dengan mobil. Utang, nah, ya, nanti setahun ya saya bayar, oke, atau di kredit lah. Nah, kemudian saya dibeli lagi sama Pak Mun, 80 juta. Itu namanya riba inah. Tapi nanti dijelaskan di sini, ada lagi bai'ut tawarruk, baik jual beli tawarruk, waw, ro dan qaf. Wa minal mubahat bai'ut tawarruk, yaitu jual beli tawarruk, bukan ka ya, qaf, warak dari kata perak. Wa huwa ghairu dakhil fil ainal muharramat. Ini tidak termasuk riba. Contohnya gimana? Suratahu, bentuk anunya itu apa? Gambarnya begini, ilustrasinya. Ayyashtariya sil'atan bil ajal min syakhsin. Seseorang membeli mobil, ya contohnya gitulah. Kalau dalam bentuk orang, saya beli mobil kepada Pak Mul, ya supaya gampang, 100 juta. Tempo. Ya temponya tergantung kesepakatan. Katakanlah setahun lah supaya gampang. Summa yabi'aha li syakhsin akhar bin naqdi. Lalu benda yang saya beli dari Pak Mul dengan utang itu, mobil tadi ya, 100 juta, tempo setahun. Saya jual ke Pak Hilman. Kan tadi utang, saya jual ke Pak Hilman. Tapi Pak Hilman bayarnya kontan. Itu tidak riba. Nah ini ada jelimet ya. Jadi kalau dijual ke orang yang sama, riba kasusnya. Riba inah. Inah itu sendiri apa? Inah itu ain, bendanya artinya. Ain. Bai'ul inah itu yang dilansir oleh Rasulullah. Rasulullah pernah menyatakan, idza tabaya'tum bil inah, apabila kamu berjual beli dengan inah, kemudian kamu menarik ekor sapi,
lalu kamu ridho dengan pertanian, kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan kuasai musuh ya kepadamu. Allah akan kuasakan musuh untuk menjajahmu. Jadi kalau semua orang sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, sudah lupa pada peningkatan Islam, maka akan datang hukuman Allah, kita akan dikuasai oleh musuh. Tingkatnya gitu. Nah, inah itu caranya begitu. Saya sebenarnya butuh uang, bukan butuh mobil. Ya, tapi saya putar begitu. Ya, saya beli mobil ke Pak Mul dengan cara utang. Terus, karena saya bukan butuh mobil, saya butuh uang 100 juta setahun contohnya. Saya utang mobil kepada Pak Mul 100 juta setahun. Jangka waktunya. Lalu karena saya butuh uang, Pak Mul saya jual lagi aja. Karena Pak Mul kebetulan jualan mobil ya. Nah, oleh Pak Mul dibelinya nggak 100 juta, 80 juta. Jadi sesungguhnya itu adalah meribakan uang, ngutang 80 dalam 1 tahun gitu. 100, tapi diterimanya 80, kan Pak Mul untung 20. Gitu maksudnya. Tapi anehnya kalau kayak saya jual ke Pak Hilman, kan saya masih ngutang ke sana. Saya jual. Ditaksir 80, ya udahlah. Saya dapat uang kontan dari Pak Hilman. Tanpa ada kesepakatan dengan Pak Mul. Nggak ada kesepakatan, saya jual ke orang lain. Itu tidak riba. Apa tuh rahasianya? Bikasil husul ala suyulah bi ghairi tawattu'i mal ba'il awal. Tidak ada kesepakatan dengan penjual pertama. Jadi diam-diam benda yang saya sudah dapati ngutang ini kan udah punya saya. Udah di tangan saya kan, diam-diam saya jual Pak Hilman. Apakah ini terjadi dengan rekayasa atau memang kepepet? Ya wallahu alam, di sini nggak dijelaskan. Tapi kalau begini ini boleh. Nah kalau jadi kebiasaan, dia beli mobil secara kredit, lalu dia jual ke saudara-saudaranya dengan dapat uang kontan. Dia butuh uang kontan sebenarnya. Tapi ke leasingnya itu kan kecil kan, hanya terus dia butuh ratusan juta. Dia jual ke Pak Mul. Nanti yang ngangsur dia, ya. Tapi mobil itu udah milik pembelinya, tapi dia dapat uang kontan. Gini ceritanya. Dia ngambil dari dealer, kan masih ngangsur tuh. Dia tawarin, beli tuh mobil gue. Dibeli itu, pasti harganya lebih murah lah. Tapi dia dapat uang kontan. Itu kebiasaan dia udah berapa kali begitu. Kayaknya sudah apa ya? Memang dia butuh duit. Jadi kekurangan dia tuh dia penjudi gitu. Jadi uang itu habis gitu aja. Iya, dia perlu cash. Tapi yang bayar dia setia, nggak bermasalah dengan dealer. Sebab nanti kalau dia sudah langganan, nanti dapat lagi tawaran begitu, dia ngambil lagi. Nanti dia jual lagi ke orang lain. Yang ngangsur dia. Nah ini kalau menurut di sini boleh, begitu itu. Sebab itu barangnya sudah diterima kayaknya. Kalau tadi kan kayaknya belum diterima, udah tak bayarin aja. Enggak diambil Pak, udah tak bayarin aja. Ya, ya soal surat-surat mau soal dunia itu. Maksudnya kalau dalam Islam ini kan nggak perlu surat-surat. Milik itu nggak selalu dengan surat. Kalau dalam Islam, ya. Jadi itu kan hanya untuk apa? Untuk menjamin supaya tidak terjadi keributan. Jadi kalau naik ke pengadilan itu ada bukti-bukti. Kalau dalam Islam kan ke pengadilan atau tidak pengadilan, kalau punya orang tetap kita tidak boleh mengambilnya kan. Nah ini katanya salah satu bentuk jual beli yang dibolehkan. Kalau tadi itu riba, karena mungkin menurut saya bendanya belum diterima. Contohnya tadi saya beli ke Pak Mul ini dealer mobil lah, atau jual beli mobil.
Sebenarnya saya butuh uang, bukan butuh mobil. Saya beli anunya Pak Mul, setahun 150 juta. Nah, udah saya nggak ambil, saya nggak pegang mobil. Gimana itu mobil nggak diambil? Kita bayarin lagi aja. Ya udahlah bayarin 130 juta. Kan dapat duit saya dari Pak Mul, ya kan? Tapi saya kesononya nyicil. Sebenarnya tujuannya mah minjemin itu, tapi diputar-putar ke situ. Kalau kasus yang kedua ini kayaknya asli. Setelah kita punya, mendadak anak butuh biaya. Contohnya, waduh butuh biaya, tak jual ke orang. Tuh, kalau di sini syarat bukan kepada orang pertama dan tidak ada janjian. Ya kayaknya kalau bukan janjian nggak masalah. Tapi kita kesononya tetap ngangsur. Kita dapat uang kontan. Kebetulan jual beli mobil. Jadi kalau kepada Pak Mul itu kan sudah tahu sejarah mobil ini, gitu kan. Nah, mungkin kalau nggak ada janjian boleh, karena di sini syaratnya janjian, ada nego. Memang tujuannya butuh duit, bukan butuh benda. Tapi kalau kasus seperti tadi, kan benda itu udah punya saya, sudah saya terima. Ya. Terus kebetulan saya kepepet, saya jual lagi dengan kontan, nanti kesononya ngangsur. Itu. Mungkin itu bukan masuk ainah, karena kata di sini wasumyat ainatan li anal musyrari ya'khudhu makana sil'a ainan, karena pembeli itu membarter, seharusnya membarter benda, tetapi dia mendapat uang. Gitu katanya. Wal ain huwa naktu. Ain itu artinya uang kontan. Ainah ini. Jadi sebetulnya dia tujuannya butuh uang, bukan butuh mobil. Tapi kalau mobil itu sudah di tangan kita, itu berarti milik kita, ya. Setelah milik kita, kita mau jual kontan, mau diangsur, itu terserah kita. Nah, kemudian Pak Mul karena tahu kasusnya butuh uang, dibayarin. Tapi tentu lebih ringan. Kan ini jual beli kedua, ya kan? Kan berarti jual beli kedua. Kalau pertama jual beli pertama 150 juta. Nanti saya kembalikan lagi. Nah kalau kembali lagi ke sana ya saya nggak bisa, karena saya kan harus nguntungin. Saya kan jual beli. Ya udahlah, silahkan dibeli aja 140 tuh atau 130. Nah, tapi saya ke sana masih ngutang. Itu contohnya. Mungkin itu tidak termasuk inah, karena itu tidak rekayasa. Ini merekayasa butuh uang dengan mobil gitu, dengan jual beli. Saya punya rupiah beli dolar, kan jelas-jelas uang dengan uang. Itu kalau beda mata uang, ulama masih membolehkan. Sehingga di Masjidil Haram juga ada kan ya money changer banyak. Itu karena pertukaran mata uang. Itu sama dengan jual beli. Tapi kalau rupiah dengan rupiah, kasusnya di jalanan, kita mau lebaran butuh uang 5 ribuan. Kita beli 500 ribu, tapi isinya nggak 100. Contohnya cuma 95 lembar. Ya kan? 5 ribuan 100 kali 500 ribu. Kita bayar 500, tapi isinya itu lembarnya cuma 95. Lah ini namanya riba. Ada lagi mantan BRI yang cerita pada saya, kenapa orang yang kerja di bank itu banyak memakan riba? Karena bank di sini untuk menggaji karyawan sini, dia nggak di drop dari pusat, dari situ-situnya diputer-puterin. Itu yang nggak boleh. Dia bilang itu rahasianya, nggak bolehnya begitu. Ini orang bank sendiri yang ngomong, bukan saya, jadi bukan fitnah. Jadi pegawai BRI sini digajinya itu oleh penghasilan BRI sini. Kalau contohnya saya petugas. Petugas itu kan seharusnya dibayar oleh pemerintah. Sehingga ada pasien atau tidak,
seorang dokter, ya tetap aja tugas, dia dapat gaji. Maksudnya kalau dokter itu dibayar berdasarkan penghasilan, nanti dia menginginkan orang pada sakit gitu loh. Ya kan? Kalau dia petugas kan mau sakit mau enggak saya jaga demi negara. Itu bedanya. Mau ada sakit, ya tetap saya jaga. Mau enggak ada orang sakit, saya tetap jaga. Tapi kalau swasta, artinya mengandalkan dari situ, obatnya mestinya 2, saya bikin 10. Supaya laku, saya janjian dengan apoteker, dengan apotek. Nah, ini kalau ada dari saya dapat fee saya sekian persen. Nah, itu kan yang terjadi. Sehingga kalau orang tahu obatnya 10 yang berguna untuk menyembuhkan penyakit cuma 3, ini nggak usah. Marah kadang-kadang dia. Nggak bisa Pak. Loh, kenapa nggak bisa? Itu hak saya untuk beli. Nah, gitu, karena dia terikat itu keuntungan itu. Itu mafia-mafia itulah. Mafia-mafia kesehatan. Makanya banyak yang nggak sembuh bener ya. Setengah-setengah. Nah itu. Lanjut ya. Nah ini kita dengar dulu nih, saya juga masalah begini mumet ini. Karena sekarang itu udah begitu banyak cara orang jual beli yang masuk kategori tidak boleh. Di antaranya bai'u tsamar qabla budui salahiha. Jual beli buah-buahan sebelum jelas bergunanya. Kebergunaan buah itu apa yang disepakati. Kita beli benda, tujuannya apa? Kalau tujuan itu tidak tercapai, itu tidak boleh. Contohnya, kita beli buah, kan mangga mateng. Ya. Nah ini waktu hijau, sudah ditawarkan. Berapa nih mangga sepohon ini? Masih pentil. Kan pentil nggak mungkin dijual. Pokoknya ini buat saya nih kalau sampai selesai. Berapa? Nah, itu nggak boleh jual beli. Ya kata di sini, anna Rasulullah SAW naha an bai'i tsamar hatta yabdua salahuha. Rasulullah melarang jual beli buah sampai terang maslahatnya. Artinya kalau dipetik berguna bagi pembelinya. Jadi kalau masih masih belum terang, contohnya ikan di balong, saya sebar ikan. Pira ku terunggulan, 3 bulannya berapa? Nggak bisa, harus diangkat dulu. Lele contohnya. Nanti kalau udah 3 bulan berapa? Sebalong ini. Nggak boleh ditaksir begitu, harus diangkat dulu. Diangkat di kilo. Nggak boleh ditaksir main borongan begitu, nggak boleh. Nah, sama dengan orang nyawa. Sementara sekarang kebanyakan begitu. Jadi saking kurangnya ya, jadi bahkan bahannya itu dikasih sama dia. Jadi begini maksudnya, petani itu hanya diambil jasanya saja. Diambil jasanya, begini maksudnya. Dia punya 1 hektar, nih saya kasih bibitnya, nih saya kasih pupuknya. Berapa sampai jadi? Sampai panen. Jadi yang dibayar jasanya. Bukan padi dia, bukan padi petani, tapi petani yang punya bibit. Jadi dia hanya berjasa sama dengan peternak ayam, ya, yang punya kapling kita. Orang kampung yang punya tempat kan, yang ngebangun yang punya modal, yang punya ayam dia. Udah nanti disewa tempatnya aja. Itu kebanyakan kita begitu. Jadi disewa kaplingnya, dia yang suruh jaga. Nah itu kondisi kita hari ini. Makanya kita tidak menguasai pangan, tidak menguasai peternakan. Kan gara-gara sapi, kemarin kasus sapi kan. Karena dikuasai mafia-mafia. Nah hari ini begitu ya, jadi kapital. Rasulullah melarang penjual dan pembelinya. Hadis muttafaqun alaih. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan pesan Rasulullah? Rasulullah tidak membenarkan jual beli tanaman sebelum terang, sebelum nyata kegunaannya.
Contohnya mangga. Mangga itu dimanfaatkan sudah matang. Masih pentil sudah diramal. Ditaksir. Sepohon ini berapa? Kan dia nggak mungkin pentilnya itu dijual. Ya. Nah itu contohnya begitu. Wa yurafu budu salahiha bi ihmari samaril nakhil. Tapi kalau di Lampung, di Lampung itu per pohon. Di Lampung itu rambutan tuh saking banyaknya, dia juga males metiknya tuh. Udah jual aja berapa tuh? Udah 100.000 dah. Udah metik sendiri. Itu mah kerelaan faktor, tapi sudah matang. Jadi diborong. Ya ini, kan dia males nimbangnya. Males metiknya, males nimbangnya. Udah berapa? Tapi udah matang, bedanya kalau ini kan belum matang. Ya, masih pentil. Hah? Iya. Tapi di Lampung begitu. Jadi enggak, kalau kita lihat, waduh, kan jarang ada orang jualan rambutan, Pak, di kampung-kampung. Karena banyak yang nanam. Waduh, kita butuh buat makan sekarang ini berapa nih sekilo? Wis diborong aja tuh sepohonnya. Udah matang. Dia yang ngambil sendiri. Yang punya pohon nggak tahu menau aja. Borong aja. Dia juga malas kan, banyak semut, banyak apa. Udah ambil aja sendiri tuh, berapa bayarin. Contohnya 100.000, udah diterima, ambil sampai habis. Rela dia juga. Nah itu kayaknya nggak termasuk ini. Kalau ini yang masih ijon ya, masih hijau itu sudah ditawar. Jadi begitu saatnya panen, tidak seperti yang diperkirakan. Ayo, banyak yang bosok, contohnya itu. Yang kedua, yang selanjutnya, ya, jual beli yang tidak boleh adalah najas. Najas itu ziyadatu syakhsi fi thamani sil'a al-ma'rudah lil bai'i wa huwa la yuridu syira'aha. Yang disebut najas itu adalah menawar lebih untuk mempengaruhi calon pembeli. Saya ambil contoh lagi Pak Mul yang jualan. Pak Mul jualan, lagi ditawar. Ya. Ditawar, orang nawar. Saya yang mendekat ke situ. Contohnya Pak Udin nawar. Harganya contohnya 1 juta lah. Kambing gitu, 1 juta. Berapa ini? Lagi tawar-menawar saya datang. Berapa ini? 1 juta. Wah, kambing bagus ini. Diperiksa sama dia pura-pura. Udah, masih ditawar 900 boleh nggak? Lagi masih tawar-menawar. Udah, saya bayarin dah. Nah, contohnya gitu. Mengetahui mau dibayar, Pak Udi kan langsung bergerak. Nah, contohnya supaya jadi. Jadi tujuan saya nimbrung ke situ memang sudah kong kali kong. Iya, mana? Komplotan sebenarnya. Kan itu di Tanah Abang juga banyak begitu. Waduh, barang bagus begini katanya. Wah, murah banget, saya pernah nawar di sana nggak dapet ini. Padahal dia nggak rekayasa aja. Jadilah si calon pembeli itu terpengaruh. Contohnya begitu. Nah, ini seperti ini, sikap seperti ini tidak boleh. Ya. Jadi kita kalau mau beli, kita harus membiarkan transaksi itu selesai. Apakah dia jadi beli atau dia batal, baru kita bisa nawar. Jadi jangan menawar lagi ditawar. Wes tak bayari, dia yang maning kita. Uang lagi ditawar sama dia. Jadi kita tidak boleh datang sebelum transaksi ini selesai. Atau kita diamin dulu. Contohnya pengaruh-pengaruh itu bisa, contohnya sisanya 3. Wah, saya cari-cari di mana-mana nggak ada ini. Itu juga memberi pengaruh. Ternyata di sini masih ada. Gitu. Wah, kan si pembelinya jadi lagi butuh gitu kan. Contohnya kasusnya kelapa lah. Kelapa mendekati Lebaran itu kan mau butuh santannya. Wah, saya cari-cari ke sana nggak ada. Kan jadi gugup ini. Mau nawar jadi nggak jadi. Nah, gitu. Ya kalau di pasar tuh banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, itu namanya najas. Najas itu tidak boleh. Kemudian khiyar. Khiyar ini adalah
apa itu garansinya. Khiyar itu ada 5. Ya ada 5. Pertama khiyar aksamul khiyar adidatun. Banyak sekali khiyar. Pertama khiyar majlis. Majlis adalah tempat transaksi. Khiyar majlis itu adalah ayathbuta likullin minal mutabayyi'aini al khiyar madama fil makan alladzi ta'aqqada fihi wa yusamma makan tabayyu'. Khiyar majlis adalah kebolehan untuk berubah pikiran saat masih di tempat. Ya, saat masih di tempat. Nah, sebelum dia keluar dari tempat itu. Contohnya dia beli sesuatu, beli obat, ya, atau beli benda. Sudah transaksi begini. Nah, dia boleh berubah kalau masih di situ. Ya, contohnya itu. Obat ini ternyata bukan kemauan saya gitu. Dilihat anunya, wah nggak jadilah. Nah, sepanjang masih di tempat itu bisa. Itu namanya khiyar majlis. Kebanyakan kita tidak ada kesepakatan tapi khiyar majlis. Maaf Pak, saya nggak jadilah. Gitu. Masih di situ, masih berhadapan-hadapan. Mungkin bisa diterima. Tapi kalau dia sudah keluar, nah inilah terjadi pertengkaran biasanya. Kalau sudah keluar dari toko dia. Makanya sama dengan kembalian lah. Ya, kita nerima kembalian, sudah berpaling, sudah nggak berhadapan. Wah kurang ini, wah dia curiga nantinya. Si penjualnya. Ya, kita ngasih uang 1 juta, benda yang dibeli 350 contohnya, kan kembali 650. Kita komplain setelah kita berpaling, itu akan menimbulkan curiga. Makanya kalau ngambil kembalian itu harus masih ada depan dihitung, cocok, nah baru berpaling. Apalagi kalau sudah keluar, Pak, maaf ini kurang, wah, dia mulai nimbul curiga. Iya bener tah. Gitu kan? Nah ini namanya khiyar majlis. Singkatnya jangan sampai ada penyesalan dari penjual maupun pembeli karena harus ada saling ridho gitu. Dalam soal muamalat ini harus melepaskan barang dia ridho, melepaskan uang juga ridho. Itu tujuannya. Jangan sampai ada mangkel kan. Seperti kasus di mana ya? Kayaknya di apotek sini juga ini. Begitu beli, apa obatnya nggak manjur apa gimana, saya lupa. Pernah diserbu. Ini apotek sini pernah diserbu. Datang polisi-polisi. Karena dia membutuhkan itu, dia bilang nggak ada bagaimana stoknya. Saya lupa itu kasusnya. Selanjutnya, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah pilihan untuk jadi atau tidak jadi sesuai dengan syarat. Kata orang itu apa namanya itu? Spek. Speknya kan ada. Begini-begini kemampuannya. Begitu dijajal, nggak sesuai. Nah, maka kita harus, kan ada tuh, barang-barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, kecuali dengan perjanjian. Kan ada tulisannya tuh di notanya ya. Nah, maka kita harus perjanjian. Ini kalau saya nggak buka lagi, kan biasanya kita nggak boleh buka. Tapi nanti kalau ternyata ini tidak sesuai dengan fungsinya, saya akan kembalikan. Oh ya nggak apa-apa. Ya, beberapa toko begitu. Contohnya, lampu dia jual bohlam, dikasih tanggal, Pak ada garansi setahun. Jadi kalau ternyata belum setahun mati, ya kita khiyar syarat namanya itu, kita kembaliin. Ya tidak boleh komplain karena itu kesepakatan. Nah itu khiyar syarat. Wal muradu bi syartul ladzi yattafiqu ma'a alaihi muta'aqidan. Yang disebut khiyar syarat adalah khiyar ya untuk jadi atau tidak jadi khiyar itu, tapi dengan syarat yang disepakati, ya, yang disepakati oleh kedua pihak, baik pembeli maupun penjual. Wa yataradayani bihi wa insya'a anfadzal bai'a wa insya'a abtalah. Kalau mereka sepakat untuk jadi, ya maka terjadilah. Nah, kalau ada yang tidak sesuai dengan syarat, maka dibatalkan.
Ya, contohnya begitu diperiksa tidak berfungsi. Waduh, stoknya nggak ada lagi, Pak. Ya udah saya kembaliin uang. Contohnya itu. Ka'ayakula istara, contohnya seseorang mengatakan saya membeli mobil kepada Anda. Waliyal khiyar yauman. Saya diberi tempo 2 hari. Ya. Saya diberi garansi 2 hari. Contohnya. Berikanlah garansi pada saya 2 hari. Fa in radduti biha wa ila radatuha. Kalau sesuai dengan apa yang saya mau, maka saya akan bayar. Kalau tidak, tolong kembalikan. Itu ada kesepakatan begitu. Terutama benda-benda yang mahal ya. Rasulullah bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam dinilai berdasarkan syarat-syarat yang dibuat. Jadi kita harus memenuhi syarat kesepakatan. Ada kesepakatan. Contoh dalam perkawinan juga begitu. Begitu di malam pertama, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang dinikahi ternyata jenis kelaminnya sama, ya harus dibalikin. Kan ada kasus begitu kan? Jadi ternyata yang dinikahi itu sama-sama lelaki. Loh kenapa nggak ngomong? Contohnya gitu. Atau dicari yang diharapkan nggak ada. Dalam fikih ada itu. Ya. Contohnya tidak ada kelaminnya. Waduh dicari-cari nggak ada. Itu boleh dibalikin. Gitu. Nah, kenapa tadinya nggak ngomong? Kan kita nggak meriksa-meriksa lagi kan? Nah, cuma ada kalau di orang-orang yang udah modern mah biasanya periksa kedokteran. Ya maksudnya begitu supaya tidak memalukan ya. Nanti baru nikah berapa hari sudah ada komplain. Selanjutnya khiyarul aib. Ada khiyar aib. Aib itu adalah cacat. Jadi dia menolak atau menerima karena cacat. Wa huwa ayathara fil mabi'i ma yang kisukimatahu, yaitu terjadi pada benda yang dibeli itu ada cacatnya. Jadi pada benda yang dibeli itu ada cacat yang mengurangi fungsi, mengurangi kualitas. Fa in ishtara syakhsun sil'atan tsumma tabayyana annaha ma'ibatun falahul haq fi fasil bai'i. Jika seseorang membeli benda kemudian setelah diperiksa ada aibnya, ada cacatnya, maka dia boleh membatalkan. Boleh membatalkan karena dia tujuannya kan mendapat manfaat dari benda tersebut. Ya kalau sekarang tidak bermanfaat buat apa? Ya, tapi kalau yang jual itu ngotot, biasanya dilemparin barang itu. Tuh. Karena nggak boleh kembaliin. Yang saya sering lihat tuh begitu. Waduh Pak, nggak bisa ditukar nih. Soalnya sudah transaksi. Ya udah, saya beli buat apa kalau nggak ada gunanya? Gitu kan? Buat apa saya beli kalau nggak berguna buat saya? Udah tuh, kamu terima aja. Biasanya dilemparin, marah. Nah, dalam ajaran Islam boleh dibatalkan. Falahul haq fi fasil bai'. Maka orang tersebut yang menjumpai benda yang dibelinya tidak berfungsi, tidak berguna sesuai dengan yang dia mau, sesuai dengan kesepakatan, ya, maka boleh membatalkan. Wa irja'u sil'ah, serta mengembalikan benda, wa akhdhi madafa'a, serta menerima pembayarannya kembali. Nah, biasanya tokoh-tokoh yang bijaksana ditukar bendanya. Atau paling maksimal itu boleh ganti benda, tapi nggak boleh ngambil uang. Itu untuk mendeteksi ketulusan pembeli. Pak, bisa ganti barang, tapi nggak bisa kembali uang. Contohnya gitu. Nah, barang yang saya butuhkan cuma itu. Nah, susah jadi. Ya, kebijakan toko itu begitu. Nggak mau dia kembali uang, tapi silahkan beli barang, tukar barang yang sesuai dengan harganya. Nah, biasanya begitu, toko-toko. Ya, kita juga harus menghormati. Ya, kalau jangan sampai kita kesannya melecehkan, dibeli kembaliin lagi, beli kembaliin lagi. Melecehkan.
Bisa juga si penjualnya itu mengganti barang yang sama, ya. Sama kualitasnya, cuma ada stok yang lain. Ternyata contohnya kita beli bohlam lah, begitu pulang ternyata nggak nyala. Walaupun tadi udah dijajal nyala. Nah ini siapa yang benar nih? Ya, pasti penjualnya akan curiga, jangan-jangan ditukar di rumahnya kan. Nah, makanya kita harus bijaksana, harus dipastikan ini nyala. Jadi kalau benda-benda elektronik harus dipastikan. Tapi ada juga toko-toko tertentu, ini nggak usah dibuka, segelnya nggak usah dibuka. Nanti kalau Bapak sampai di rumah ternyata tidak nyala, kesini lagi. Ya kalau rumahnya dekat, kalau saya luar kota bagaimana? Nah itu harus dijajal di situ, sebaiknya kita jajal saja. Itu namanya khiyarul aib. Ya. Li'anal asla salamatul muta'aqad alaihi as-saman wal musman. Fa in tabayyana aibu ahadihima kana lil mutadarril faskhul aqdi. Khiyar aib ini adalah suatu keputusan apa mau jadi apa enggak karena melihat ada cacatnya benda. Ya, jadi penjual itu bisa menghadapi pilihan apa dikembalikan uangnya, atau diganti bendanya, atau dikurangi harganya. Contohnya bendanya tetap berfungsi, cuma penampilannya saja jelek. Ya, contohnya kalau dalam kitab itu, ininya jilidnya merotol, ininya nih. Wah, kok begini? Pak, ini gimana? Ini kok pada, nggak bisa menyatu. Ya udah dibayarin lagi sama dia. Saya kurangi dah. Bisa begitu, atau bisa digantikan dengan buku yang baru. Ya, seperti saya terima basah, ya, sehingga ini tidak bagus kelihatannya. Memang bacaannya masih bagus, bisa berfungsi. Nah, biasanya dia bijaksana. Ya udah saya kurangi. Banyaklah ya. Yang singkatnya, kedua belah pihak ini harus saling ridho. Jangan sampai melepas barangnya tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan kesepakatan, atau di gambarnya nggak sesuai. Kita pesen nomor sekian, yang datang nggak sesuai. Nah kalau itu baju kan sesek atau longgar. Ya kalau longgar, Bapak kecilan, ya kan nambah biaya kecil. Tadinya pesannya nomor segitu, adanya segitu sih Pak. Nah ini kebanyakan penjual tuh begitu alasannya. Waduh Pak, nggak ada Pak kebetulan. Ya nggak ada, jangan dikirim gitu. Mestinya yang benar ya. Wa dhabitul aib alladhi yahsulu bil fasxu ma aujaba nuqsana thamani sil'ah fi adati tujar. Patokan cacat ya. Artinya definisi cacat yang membolehkan pembatalan adalah benda itu menjadi berkurang nilainya karena ada cacat itu. Ya, kira-kira cacat. Kalau menurut saya sih, cacat yang fatal adalah jika benda itu tidak berfungsi. Kalau elektronik berarti nggak jalan, kalau buku nggak bisa dibaca. Nah, tapi kalau penampilannya cacat, itu cacat ringan. Nah, itu berarti pengurangan. Tapi kalau sampai kepada pembatalan, berarti harus tidak berfungsi. Yang selanjutnya adalah khiyarul ghaban. Khiyar rugi. Ya. Khiyar rugi itu. Apa penipuan. Wa huwa ayyughbanal mushtara fi sil'ah ghabnan yakhruju anil adat wal urf wa huwa muharram ka anisara sil'atan bidi' fi thamaniha aw aktsar wa huwa bil khiyar bainal imsaki wal fasqi. Khiyar ghaban ini penipuan, ngetuk, yaitu seorang penjual ya menjual bendanya dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga semestinya, lebih dari standar. Kalau kita ditawari harga lebih rendah kan nggak komplain. Ya, contohnya benda itu harga standarnya 100, kita jual 200 untuk menipu. Wah ini yang asli Pak. Itu. Kalau yang murah-murah itu nggak asli, padahal sama.
Nah ini namanya goben, ya, ngetuk. Jadi kualitasnya itu dirahasiakan. Nah disinilah butuh kejujurannya. Jadi satu saat ada begini, ada orang beli rantai sepeda. Saya turut melihat, Pak, tolong beritahu saya mana rantai yang paling aman buat sepeda. Kalau Bapak ingin keamanan, itu Bapak tidak bisa dengan beli rantai. Rantai itu tidak bisa menjamin keamanan sepeda. Penjualnya ngomong begitu. Rantai ini tidak bisa menjamin keamanan sepeda. Karena sepeda itu bisa diangkat, Pak. Walaupun dirantai. Orang itu kan nanya, beli rantai yang paling aman buat sepeda. Kata dia, kalau Bapak sekedar rantai, itu nggak bisa menjamin keamanan. Berarti orang itu jujur. Rantai ini hanya berguna memperlambat pencurian, dia bilang. Mempersulit. Itu yang bisa kegunaan rantai ini. Rantai ini bukan mengamankan sepeda, dia bilang. Keamanan itu banyak faktor, Pak, penyebabnya. Nah, dia jelaskan, kalau Bapak yang tanyakan mana rantai yang kuat, nah, saya tunjukkan ini. Jadi dia meluruskan dulu. Nah, saya lihat tuh, bagus orang begitu. Jadi jangan main, ya ini, main gitu aja. Nah, kan dia nggak berpikir kan, jadi wah dia terima dengan baik, dia jelaskan panjang lebar, baru itu benar. Ya, jadi sahabat kalau beli ya, mau beli, kemudian ditawarkan dengan harga murah, dia tahu harga sebenarnya, dia nggak mau. Kalau kita kemanyangan, di sana saya tawar 200, ini jual 100. Wah, cepat dibeli. Nah, kalau sahabat enggak. Bapak jualnya terlalu murah, Pak. Gitu para sahabat itu. Waduh, ya susah ya hidup begitu. Ya saya bayarin harga standar aja. Contohnya. Nah, itu cara-cara sahabat. Jadi, menjual terlalu murah di bawah harga, itu juga tidak boleh. Menjual terlalu tinggi juga tidak boleh. Kalau ada unsur penipuan. Itu, ada unsur penipuan. Tapi kalau dia tidak nipu, ya nggak masalah mungkin. Kalau nggak nipu, jadi sengaja mengambil kesempatan gitu. Orang ini nggak ngerti, nah, dibeli dengan harga murah. Contohnya para pedagang yang tahu benda tertentu akan mahal, dia beli dari kampung sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dia jual. Contohnya di sini apa? Ka'anis tarasilatan, seperti seseorang ya membeli suatu benda bid'fi tsamaniha dengan harga yang berlipat-lipat. Au aktsara atau lebih. Fahuwa bil khiyar bainal imsak wal faskhi. Maka dia boleh membatalkan atau melanjutkan. Dia punya hak. Ya, harga di sana segitu. Ya harga di sana, Pak. Ya, maka dia punya hak untuk membatalkan atau enggak. Ya, berapa semangkok bakso? 35, Pak. Nah, kita sebaiknya tanya dulu. Saya beli di sana 10. Ya, Bapak nggak beli nggak apa-apa. Gitu, harusnya dia nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Memang di tempat ini kami jualan mahal karena kami rental, Pak. Masuk ke tempat ini saya juga bayar. Contohnya begitu. Dia bisa terangkan kenapa faktor penyebab mahalnya itu. Ya, bisa begitu kan? Ya contohnya air minum lah di tempat-tempat wisata itu kan nggak boleh bawa dari luar. Tapi beli di situ mahal. Itu kan? Nah, sebenarnya hak kita sih boleh apa enggak itu ya. Tapi kan itu wilayah dia, ya kita harus turut. Tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Contohnya. Tapi kalau beli di situ mahal. Ya udah, jadi kemungkinannya nggak minum. Atau kita sekalian nggak masuk, cari yang mudah saja. Al-ghibnu al-bai ahyanan khia. Penipuan ini sering terjadi pada penjual.
Ya, penjual dikemplang sih ya. Harganya dikemplang gitu. Yang selanjutnya khiyarut tadlis, khiyar pemalsuan. Pemalsuan. Jadi bendanya itu tidak sesuai yang dia uraikan. Bendanya ini tidak sesuai. Ini asli padahal palsu. Ini namanya khiyar tadlis. Jadi ada unsur penipuan. Apa? Pemalsuan. Pemalsuan data. Yaitu ka ayyudhiral bai sil'ah bil mathari markubin fihi wa hiya khaliyatun minhu. Seorang penjual menjelaskan kualitas suatu benda tidak sesuai dengan bendanya. Ya, bisa begini, ternyata enggak. Ka ayyada ala sil'ah alamatan syarikatan alamiyah masyhurah wa hiya laysat kadzalik. Contohnya benda yang dijual ditempeli merek terkenal. Padahal bukan. Ya, rendah padahal. Nah, ini tidak boleh. Ini juga terjadi pada kita ya. Kemasan, air kemasan ditempeli merek tertentu, dijual dengan harga tinggi ya. Nah, itu namanya tadlis, pemalsuan. Au bi ghairi malamih sayyara litabtu jadidatan, atau termasuk kita menyembunyikan cacat. Menyembunyikan cacat. Ya, cacatnya itu ditutupi. Nah, begitu udah dibeli ketahuan, terlepas. Wah, nggak taunya begini. Nggak dijelaskan. Jadi cacat itu harus dijelaskan. Wa hadzal fi'lu muharram. Ini adalah perbuatan yang diharamkan. Wal mushtara bai bil khiyar baina imsak awil fasih wa akhdhi man dafa'a. Jadi seorang pembeli ya diberikan hak untuk membatalkan atau melanjutkan setelah diterangkan cacatnya. Jangan cacat itu ditutupi. Nah, ini tidak boleh ya. Al-iqalah fil bai'. Iqalah ini pembatalan. Nah, pembatalan dalam jual beli. Al-bai'u aqdun lazim. Jual beli adalah akad yang lazim. Fa idza tamal aqdu faqad wajabal bai'. Kalau sudah ada kesepakatan, barang sudah diterima, uang sudah diterima, berarti itu sudah sah. Ya. Illa annahu yustahab lil muslim ay yuqila asrata akhihi. Tapi sebagai seorang muslim yang baik memberikan hak kepada saudaranya untuk berpikir. Contohnya begitu diterima, waduh gak sesuai dengan perkiraan saya. Padahal sudah jual beli, sudah diterangkan. Ya, contohnya bisa terjadi begini. Setelah kita beli, kita ditelepon. Sudah dibeli, sudah ada. Waduh, udah ada, udah dibeli. Nah, maka kepada penjual, menurut ajaran Islam harus toleransi. Maaf, bagaimana ya? Ternyata barang ini sudah ada di rumah. Jadi saya boleh batalkan. Nah, sunnahnya kita terima. Kalau dia menyesal terhadap transaksi tadi, kita terima. Sunnah kita terima, toleransi. Ya, itu namanya iqalah. Jika dia menyesal membeli suatu benda, lalu dia hendak membatalkan, maka si penjual itu toleransi. Nah, kalau dia toleransi, walahu fadlun kabir, mendapat pahala yang besar. Rasulullah bersabda, man aqala musliman aqalahullah usratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bertoleransi kepada kaum muslim, seorang muslim, maka Allah akan mentoleransi kesalahannya. Salah beli maksudnya nyesel. Ya. Setelah dibeli nyesel dia, waduh, ternyata begini ya. Nah, terus saya pulangin lagi ya. Nah, bagi yang nerima itu mendapat pahala besar. Kan yang salah situ iya, saya yang salah. Saya salah, boleh nggak saya pulangin? Nah, kalau kita nerima, itu pahala yang besar karena kita mangkel. Asal tidak ada tanda-tanda sengaja ya. Selanjutnya, bentar lagi. Al-ishhadu alal bai'i. Kesaksian terhadap jual beli.
Yustahab al-isyhadu ala aqdil bai'i liqaulihi ta'ala, disunahkan dalam transaksi jual beli ada saksi, mempersaksikan. Allah berfirman dalam surat 2 ayat 282. Wa ashidu idza tabaya'tum, persaksikanlah oleh kalian jika kalian berjual beli. Nah, ini tuntunan Allah ya. Jadi kita diminta untuk mengundang saksi untuk menyaksikan akad jual beli. Adabul bai', adab berjual beli. Yang bagil bai' ayatahalla bi ba'dil adab allati marabiya syar'u. Seyogyanya bagi seorang penjual adab seorang penjual, pertama as-samaha fil bai' wasyara. Dia harus toleran. Pelayanannya itu harus baik, ramah lah singkatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara. Allah akan memberi rahmat kepada seseorang yang sikapnya toleran dalam berjual beli. Jadi jangan terlalu saklek. Jangan terlalu saklek. Ya, dia harus toleransi. Ya udah, kalau kurang-kurang dikit nggak masalah. Yang kedua, wa idza qada wa idza qtada. Dan saat memberi pinjaman, ya, saat melunasi dan saat punya utangan. Jadi kalau yang dilunasi itu juga senang, ya. Yang melunasi, yang utang itu juga tepat waktu. Yang kedua, as-sidqu fil muamalah, adanya kejujuran. Ya, jadi kalau nomor sekian katakan nomor sekian. Seperti kita tahu kan, di luar sana itu ada besi banci. Besi banci. Itu kan penipuan sebenarnya kan. Size-nya sekian, tapi nggak sesuai. Nah, yang terkenal itu KS. Ya, Pak. Nah, ini besi KS berapa? Biasanya lebih mahal. Loh, kenapa lebih mahal? Ya KS lah, begitu kan biasanya penjual. Ada apa dengan KS? bisa gulet nih kalau. KS itu size-nya benar katanya, ukurannya. Katanya gitu kalau di luar sana. Dia sudah kasih tahu kalau ini besi banci, Pak. Jadi kalau ditulisnya 6, bukan 6, paling 5,5 apa 5 gitu. Nah yang ini KS, ini lebih mahal. Kenapa mahal? Ya KS lah. Karena tepat, karena mahal itu jadi nggak laku. Ya, mungkin karena jujur jadi nggak laku. Ya kan? Nah, kan dunia ini penuh dengan tipuan. Baru dipakai sebulan, patah contohnya. Besi KS mah enggak, karena jujur, tapi jadi nggak laku gara-gara jujur, karena mahal, jujur itu mahal. Jadi itu ya, yang kedua kita sampai kedua dulu, jujur dalam bermuamalat. Rasulullah bersabda, at-tajir saduq al-amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, yang amanah, nanti ya dikumpulkan oleh Allah bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, dan orang yang jujur-jujur. Apa enggak besar tuh kemungkinannya? Pedagang jujur, wah susah sekali. Kalau mau jujur, ajur. Ajur-ajuran. Kalau yang jujur, yang benar, wah sepi pasti. Nah, maka kita harus curiga kalau benda dijual murah. Tidak seperti biasanya, kita harus curiga. Apalagi kita nggak kenal. Ya. Itu harus curiga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pembeli itu menguraikan, dia menginginkan sesuatu. Contohnya saya pengen durian yang bisa dimakan. Berarti itu penipuan. Jadi harus dibuka. Atau dia memberi jaminan, kalau nanti ternyata nggak bisa dimakan, kembalikan. Paling begitu, kalau nggak boleh dibuka. Jadi tergantung kesepakatan. Tapi kalau ini disegel, nggak boleh dibuka segelnya, ya udah, kamu mau bisa dimakan, nggak bisa dimakan, pinter-pinter milihlah. Ya, contohnya begitu kan? Contohnya jam arloji dengan segala perangkatnya. Itu kan di pasar Senen dijualnya kiloan, Pak. Ini
jam kita ini. Nah, oleh para pedagang yang beli kiloan itu, dia pilihin. Ya tergantung kecekatan dia. Mana rantainya masih bagus, kalau ketemu yang jelek ya nasib dia. Nah, ini dalam Islam tidak dibenarkan sebenarnya. Sebenarnya, tapi itulah jual beli kita hari ini begitu. Jadi siapa yang pinter, itu dia yang untung. Jadi kecerdasan, dibutuhkan kecerdasan. Waktunya cepat, di kilo, rantai, jam, jarum, udah di borongan aja. Ada yang ketemu mesinnya mati, tapi ada yang ketemu merek mahal, mesinnya bagus. Nah, untung di situ. Itu Pak. Jadi sama dengan aksesoris ini headset, tuh, ya, itu Pak. Jumlahnya kontainer. Belinya harus 1 kontainer. Kalau di harga paling 2.000, 5.000. Kita bisa jual 10.000. Contohnya begitu. Tapi itu nggak semuanya jaminan bagus. Ada yang putus, ya, nggak berfungsi. Nah, dalam Islam itu sebenarnya nggak boleh begitu. Jadi singkatnya, Islam mengajarkan kepada kita, jual beli jangan sampai ada unsur gharar yang akan mengakibatkan penyesalan di salah satu pihak. Itu yang tidak boleh. Ya contohnya jual kalau hewan sakit, yang beli nggak tahu, nggak bisa ngebedain hewan sakit mana enggak. Nah, itu harus kita jelaskan ini sakit. Gitu. Itulah kalau orang jujur makanya dikumpulkan bersama nabi-nabi. Berat memang. Ya, wah lah ya jujur mah ajur. Ya sudah, itulah. Maka karena ini dikumpulkan bersama Nabi, ini berat. Tapi kita tetap berusaha, ya, kita menjadi muslim yang baik. Nah, kebanyakan yang justru menampakkan kejujuran itu yang justru kualitasnya bagus. Mall-mall itu. Apa kalau memang nggak sesuai, kembalikan. Kami beri waktu sekian. Nah, orang pasar nggak bisa begitu. Wih, lawis, itu jadi kita kesel jadinya. Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang bertransaksi dengan kejujuran. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah melipat gandakan taklim kita sehingga wawasan kita bertambah, ya. Kemungkinan untuk meningkatkan takwa lebih memungkinkan. Kemudian Allah semoga melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, serta berkenan menganugerahi masa depan yang cerah untuk putra-putri kita, anak cucu kita, dan senantiasa memberi hidayah pada mereka ke jalan yang lurus. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.